Pernah kepikiran nggak sih, ada nggak sih satu skill, satu kemampuan, yang kalau kamu kuasai, bisa bikin kamu jago di semua hal lain? Kedengarannya mustahil ya, tapi menurut Josh Waitzkin dalam bukunya yang keren banget, The Art of Learning, jawaban dari pertanyaan itu adalah ada. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas isi buku ini. Oke, biar seru, kita mulai dari sebuah teka-teki. Coba bayangin deh, ada orang yang bisa jadi juara dunia bukan cuma di satu bidang, tapi di dua bidang yang beda banget. Gimana caranya coba? Nah, orang ini beneran ada, namanya Josh Waitzkin. Jadi, yang pertama, waktu kecil, Josh ini bisa dibilang anak ajaib di dunia catur. Dia jenius banget. Saking intensnya kisah hidup dia waktu itu, ceritanya sampai diangkat jadi film loh. Judulnya Searching for Bobby Fischer. Kebayangkan sehebat apa dia? Pokoknya hidup dia itu ya catur, catur, dan catur. Dia bener-bener mendedikasikan hidupnya buat game ini. Keliling dunia buat tanding, ngerasain gimana rasanya menang di level tertinggi, tapi juga ngerasain pahitnya kekalahan. Bener-bener perjalanan roller coaster deh. Nah, disinilah ceritanya jadi gila. Tiba-tiba dia mutusin buat berhenti total dari catur, terus ngapain? Dia pindah haluan dan terjun ke dunia Tai Chi Push Hands. Ini bukan sembarang bela diri loh, ini salah satu yang paling rumit dan butuh pemahaman mendalam banget. Dan hasilnya, gila banget. Di tahun 2004, dia bukan cuma jadi jagoan, dia berhasil jadi juara dunia. Bayangin, dia berhasil menaklukkan puncak gunung yang kedua. Luar biasa kan? Jadi, pertanyaannya sekarang, apa sih rahasianya? Apa dia emang jenius dari lahir aja gitu? Nah, buku ini menjawab pertanyaan itu. Dan jawabannya, bukan. Ini bukan soal bakat bawaan. Rahasianya adalah sesuatu yang jauh lebih keren dan yang paling penting, bisa kita semua pelajari. Kutipan dari Josh ini benar-benar merangkum semuanya. Dia sadar kalau super powernya yang asli itu bukan jago main catur atau tai chi. Bukan. Skill pamungkas dia adalah jago dalam proses belajar itu sendiri. Ini dia kuncinya. Ternyata pendekatan si Josh ini bukan asal-asalan loh. Idenya itu sejalan banget sama penelitian dari seorang psikolog hebat, Dr. Carol Dweck. Nah, Dr. Dweck ini menemukan kalau pada dasarnya manusia itu punya dua cara pandang yang beda banget soal belajar. Secara ilmiah, beliau namain ini teori entitas lawan teori inkremental. Ribet ya namanya? Tapi tenang, kita semua pasti lebih kenal sama istilah populernya, fixed mindset alias pola pikir tetap, lawan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Oke, sekarang ayo kita kupas tuntas bedanya dua pola pikir ini. Kenapa ini penting? Soalnya, dengan ngerti kamu lebih condong kemana, itu jadi langkah pertama buat ngebuka semua potensi yang kamu punya. Oke, kita lihat dari keyakinan dasarnya dulu ya. Kalau kamu punya fixed mindset, kamu percaya kalau kecerdasan itu ya segitu-gitu aja dari sananya. Akibatnya, kamu bakal cenderung ngehindarin tantangan biar nggak kelihatan gagal. Beda banget sama growth mindset. Mereka percaya kecerdasan itu bisa dilatih, bisa tumbuh. Jadi tantangan itu bukan buat dihindari, tapi malah jadi kesempatan seru buat berkembang. Nah, ini bagian yang paling krusial menurutku. Cara mereka mandang usaha. Buat orang fixed mindset, kalau kamu harus kerja keras, itu artinya kamu nggak berbakat. Usaha itu tanda kelemahan. Sebaliknya, buat orang growth mindset, usaha itu ya justru jalannya. Usaha itu adalah proses buat jadi jago. Beda banget kan? Perbedaannya nggak berhenti di situ. Lihat deh gimana mereka nanggepin kritik atau kesuksesan orang lain. Yang fixed mindset itu biasanya defensif kalau dikritik dan ngerasa terancam kalau lihat temannya sukses. Sementara yang growth mindset, kritik itu dianggap masukan berharga dan kesuksesan orang lain itu malah jadi sumber inspirasi. Keren ya? Oke, jadi intinya ini semua tuh bukan sekedar teori psikologi yang ngawang-ngawang ya. Josh Waitzkin nunjukin kalau growth mindset ini adalah semacam toolkit praktis, seperangkat alat yang bisa kamu pakai buat jadi jago di bidang apapun yang kamu mau. Terus gimana caranya ngebangun growth mindset ini? Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya. Kamu bisa secara sadar memilih buat ngelakuin ini. Pertama, jangan takut sama tantangan. Malah cari tantangan yang bikin kamu sedikit keluar dari zona nyaman. Kedua, ingat, kerja keras itu bukan tanda kelemahan, tapi justru itulah prosesnya jadi master. Terus, kalau dikritik, jangan baper. Anggap aja itu data gratis buat jadi lebih baik. Hadapi rintangan, jangan gampang nyerah.
Dan terakhir, lihat kesuksesan orang lain bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sumber pelajaran. Inilah inti dari The Art of Learning yang diajarkan Josh Waitzkin. Jadi take away paling besarnya apa? Pesannya tuh kuat banget. Dengan pendekatan belajar yang tepat, siapapun bisa berubah dari seorang pemula jadi seorang master. Ini bukan soal bakat yang gaib, tapi soal proses, soal kemauan buat terus tumbuh, selangkah demi selangkah. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirin, ada nggak satu keahlian yang selama ini selalu kamu bilang ke diri sendiri, aku nggak bakal bisa. Nah, gimana kalau ternyata satu-satunya hal yang selama ini menghalangi kamu bukanlah kemampuanmu, tapi cuma cara kamu berpikir soal belajar?